di saat Ashabul Kahfi mengungsi di gua 309 tahun Pak Bu, itu karena situasi kondisi. Kalau sekarang kondisi daerahnya tidak memungkinkan, mabuk, sabu, HP bebas, kalau tidak diungsikan di pondok tidak akan pernah aman. Makanya para kiai, para orang alim mesti mondok. Lah mondok itu menurut konsep Imam Abu Hanifah watu li zamani, lama masanya. Karena inspirasinya adalah kahfi itu gua. Lah gua itu kan tempatnya ular, tempatnya kalajengking, ya kan? Tempatnya laba-laba. Makanya anak mondok ini ujiannya berat. Kalau ndak nakal ya dinakali, saya sampaikan wali santri tadi. Kalau ndak nakal ya nakali. Ya anak kita termasuk yang nakali atau nakal. Lah orang tapa di gua mesti ada ular. Lah kalau digigit ular kok melayu mulih, kondo polisi bilang presiden ya ndak jadi tapa. Namanya di gua. Di gua itu bukan tempat hiburan enak-enak tapi prihatin. Tempatnya di pondok. Kalau anak ingin derajatnya itu tinggi, rata-rata mondok. Mondok ini adalah multi talenta Pak. Kon dodos yo iso, kon nakal yo iso, kon meneng yo iso, suruh taat juga bisa. Coba secara duniawi ya, yang mengikuti audisi American Idol ya, itu rata-rata kan santri, rata-rata santri dari Indonesia. Coba American Idol itu ya, itu dari santri. Gimana dia tidak berani, mentalnya udah digembleng mulai di pesantren, tenaganya dilatih, pikirannya dilatih, kemandiriannya dilatih. Makanya kalau ingin punya anak mempunyai derajat yang tinggi, raketang sedilo walaupun sebentar ya, sebentarnya paling tidak ya khatam Quran, insya Allah orang tuanya akan diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Pak Bu nggih? Ini sebentar, ini mengingatkan kita jangan mengikuti prinsip orang-orang feodal, orang zaman dahulu yang kakeknya tidak pernah mondok, asing namanya, guroba apa? Asing, pengembara itu asing. Kenapa saya sampaikan? Kok ayatnya menggunakan Al-Kahfi? Supaya orang tuanya sadar mondok itu tempatnya di gua zaman dulu ya, pendekar-pendekar apa tempatnya di gua, di hutan menjadi pendekar tangguh. Lah sekarang tidak ada gua, guanya di pondok pesantren, tempatnya prihatin. Tidak ada cerita di kamus orang-orang besar, orang yang berhasil, orang yang sukses, derajatnya tinggi, dididik anak papa, anak mama, tidak ada dimanja. Pasti mulai kecil dibuang di pesantren, dibuang di pesantren ya. Kalau ingin derajat tinggi kok hanya ditumpuin harta, tidak jadi Pak, mesti di pesantren solusinya. Karena ini sudah dinas dalam Al-Quran. Makanya tentang ilmu pengetahuan dibahas itu hanya 3 derajat itu di huruf ro. Saya sampaikan ro di dalam Al-Quran itu jumlahnya berapa Pak? Siapa tahu? 12.401. Berapa? 12.401 yang membahas tentang derajat itu hanya 3 ro. Yang pertama rofi'uka ilayya, rofi'ud darajat, rofi'uka ilayya. Yang ketiga ini khusus anak pondok, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini hanya 1 derajat itu dibahas, ada 3 ro. Yang khusus untuk orang mencari ilmu hanya 1 ro dalam Al-Quran yang jumlahnya 12.401, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Kedudukannya yarfa ini kalimah fi'il mudhari', kenapa di dalam ayat ini dibaca yarfa'i? Biasanya fi'il mudhari' itu identik kepada rofa. Wa alamatur dhammatun dhahiratun, alamat rofa itu dhamma. Ini kak dibaca yarfa'i. Kok ndak yarfa'u? Biasanya dari madhi rofa'a, mudhari'nya yarfa'u. Yarfa'i maka akan meninggikan atau mengangkat. Siapa Allahu Allah, kedudukannya jadi fa'il, mengangkat alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Minkum, dari kalian semua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan diangkat beberapa derajat. Jadi orang duwe ilmu piye oleh ngangkat derajat. Ingin jadi orang baik, kata Sayyidina Ali, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan menjadi manusia yang baik, yufaqihu fiddin, maka terlebih dahulu Allah itu memahamkan di dalam ilmu agama. Ini konsep menjadi orang baik, ditunjukkan dulu dalam ilmu agama, baru jadi orang baik. Kok ada orang baik tanpa mempunyai proses, melalui proses di dalam ilmu agama, kebaikannya itu perlu dipertanyakan. Berarti nanti bertolak belakang dengan konsep Sayyidina Ali. Intinya kalau pengen anak kita baik, kenalkan agama. Kok itu baik? Ndak tanpa agama, berarti baiknya hanya lipstik di depan manusia, di hadapan Allah tidak baik. Kalau baik di hadapan Allah, insya Allah akan baik di hadapan manusia. Standar ukurannya adalah Allah. Apa Pak? Ukurannya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam hal ilmu ini dijanji oleh Allah diangkat beberapa derajat. Kemudian Bapak Ibu, proses dari sebuah ilmu pengetahuan, satu, kenapa alasan mendirikan sebuah lembaga pendidikan dikasih nama Al-Fattah? Dari nama apa Bu? Al-Fattah, dari nama 99 asma Allah, termasuk Al-Fattahu. Itu disebut dalam Al-Quran hanya satu kali. Tapi kalau Fattah, Fathun Qarib, ya, Fathul Mubin, ini disebut 12 kali. Kalau Al-Fattah itu hanya berapa? Satu kali. Al-Fattah disebut dalam Al-Quran berapa Bu? Satu kali, zat yang membuka. Al-Fattah ini sudah makrifat, artinya pembuka kasih sayang. Allah yang maha pembuka, saya berharap dengan pendiri-pendiri ini supaya desa yang baru dibuka itu penuh dengan keberkahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Santri yang masuk di Al-Fattah itu supaya mendapatkan anugerah kasih sayang Allah. Namanya apa Bu? Al-Fattah, hanya sekali disebut. Padahal asma Allah itu tadi berapa jumlahnya? 99 kali. Santri sampai telitinya. Apalagi tentang huruf, titik Quran itu terhitung kalau santri. Bapak Ibu yang sudah ngaji Quran, pernah ndak ngitung titiknya Quran mulai bismillah sampai yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas? Mulai bismillah Quran 30 juz diawali bismillah dan diakhiri minal jinnati wan nas, itu titiknya pernah dihitung ndak? Ndak pernah ya? Titik daripada Quran kemarin tausiah Jumat saya sampaikan itu jumlahnya 1.025.000 lebih 30. Berapa titiknya?
1 juta berapa Bu? Agak pilek Bu ya, habis disuntik COVID-19, banyak yang sakit, banyak yang pilek, demam ya, jadi gebras-gebres terus. Makanya pengajiannya ini sebentar. Berapa titiknya tadi Bu? 1.025.000 lebih 30. Ini titik Quran itu berapa jumlahnya? 1.025.000 lebih 30. Saking telatennya ada yang ngitung titik apa? Titik yang di dalam Al-Quran. Roknya tadi berapa roknya? 12.401. Masa lupa ya. Jadi kenapa saya sampaikan semacam itu? Karena di Indonesia banyak orang beragama tapi tidak paham agamanya. Ada orang baca Quran biasa-biasa, padahal Masya Allah Bu, bahagia-bahagianya desa itu kalau desa ketempatan pesantren. Tapi namanya pesantren itu beraneka ragam anak, itu kadang tidak memahami, anaknya nakal-nakal dan lain sebagainya. Jalagi anak orang tua aja banyak yang nakal kan gitu. Nah, kalau ndak nakal itu ndak anak pondok. Seperti apa yang disampaikan Cak Nun, apalagi anak laki-laki. Wong lanang wis ra jenggoten, ora brengosen, ora gondrong, ora rokok, lanange lu dienggo apa kan ngono. Wis ora jenggoten, ora brengosen, ora gondrong, ora ngerokok. Dadi wong lanang iki dienggo apa? Kan ngoten. Wong lanang ya kudu nakal sithik-sithik tapi aja akeh, nggih. Nek cah pondok nakal sithik-sithik ya wajar, tapi kan isih didandani. Lah nek nakale wong tua didandani ak tersinggung. Nggih mboten? Iya enggak? Nakal sithik-sithik iki wajar, wong urip gak gelem sithik-sithik nakal. Nggih. Nakal sithik-sithik aja akeh tapi. Nggih. Wong syaratnya dadi kiai kudu nakal sithik-sithik. Engko nek santri diwong jere Pak Yai kudu nakal sithik-sithik. Engko nek sithik-sithik akhirnya akeh. Akhirnya banyak. Sithik ae ora masalah, ya. Ya wajar kadang enek santri beling-beling sedikit itu ya, tahu beling ndak? Nakal sedikit itu saya wajari. Yang penting masih di pondok iso didandani karo bengkel. Mobil motor kok rusak sedikit-sedikit asal masih di bengkel, insya Allah selamat itu nanti. Paham ya Pak Bu? Tidak usah khawatir, titipkan sama Allah, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di pondok ini ya, ini kan sejarah pondok ini, sejarah sampean itu tidak akan hidup 100 tahun yang akan datang, mesti meninggal dunia. Tapi paling tidak sampean pernah menyaksikan khatmil Quran itu luar biasa nanti, luar biasa. Jadi gini Bapak Ibu, ini pesantren sudah miladnya yang ke-20. Keberapa Bu? 20 tahunnya itu nanti Juli tanggal 6 itu nanti ulang tahun pondok pesantren yang ke-20. Lah Rasul itu diutus oleh Allah berjuang di Makkah Madinah, di Jazirah Arab itu tidak kurang lebih 23 tahun. Kalau misi saya mengemban amanah ini kok 23 tahun, berarti 3 tahun lagi saya meninggal dunia kalau disamakan dengan Rasulullah. Paham Ibu? Makanya walaupun saya belum berangkat ke Mekah pada bulan Dzulhijjah ini nanti, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini, saya mohon untuk didoakan supaya saya bisa meninggal di Makkah. Paham Bu? Amin Allahumma. Amin. Saya meninggal di Mekah. Ya. Kenapa alasan saya? Pondok ini saya serahkan umat Islam, bukan untuk SP7 tapi seluruh umat Islam. Dengan satu alasan, pondok ini bukan saya atasnamakan sertifikatnya Ali atau Soimah atau Hisam atau Ilah atau Naili
anak saya, tapi saya atasnamakan pondok pesantren. Ini tanah punya yayasan. Sekali lagi, saya usaha-usaha ini bukan untuk keluarga tapi untuk pondok pesantren. Saya berharap mati dalam keadaan miskin nanti. Paham Pak Bu nggih? Paham ya? Kok Pak Ali beli ini, beli itu, utang ini, utang itu, beli di sana, itu bukan untuk pribadi saya, keluarga saya, tapi itu untuk umat Islam supaya mengenal Quran di pondok. Saya berharap sama keluarga mati saya dalam keadaan miskin, supaya paham jenengan, supaya tidak salah makna dan tafsir. Karena nikmat-nikmatnya orang meninggal dunia itu keadaan miskin. Keadaan apa Bu? Miskin, senang, tidak banyak tuntutan. Loh, Pak Kiai kok mobilnya gonta-ganti, itu dagangan mobil pondok pesantren. Paham ya? Saya di sini hanya numpang. Bapak masih untung punya rumah sendiri atas nama pribadi sendiri. Saya tidak ada yang namanya Ali di sini. Paham ya? Ini saksi pengurusnya. Anak saya Wawan, Ponirin yang jadi saksi di sini ini yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah ini, sekali lagi tanahnya itu sudah disertifikat atas nama pondok pesantren, tidak ada nama Ali, supaya nanti di akhirat saya tidak dituntut. Dan andai Bapak Ibu, dari tawaduk saya, tawajuh saya kepada guru saya, andai di tengah-tengah pesantren ini berkembang kok saya dikehendaki guru saya pindah Bu. Li kamu pindah ke Pangalan Bun, saya pindah. Kamu pindah ke Aceh, pindah. Tidak ada ruginya bangun, tidak ada ruginya. Ada yang manfaatkan orang-orang muslim di sini. Ini nanti yang teruskan bukan suku, keluarga, tapi orang muslim berhak menempati di sini. Paham Pak Bu? Makanya jangan dikotak-kotakkan. Oh, ini di sana, di pondok sana, pondoknya Pak Ali renek. Makanya saya berharap, minta sama Allah, saya pingin ninggal di Mekah ketika haji ini. Tidak mikir pesantren lagi nanti kalau meninggal di sana. Paham Pak nggih? Purun ndongakno saya ninggal di Mekah nggih. Kok mboten piye? Paham Bu nggih? Saya pingin, makanya guru-guru saya itu pengen ninggal di Mekah sampai haji 7 kali itu tidak keturutan, ninggalnya di rumah. Yang diijabahi Kiai Masruri Bendo, Pondok Al-Hikmah, itu sampai 7 kali itu berdoa ingin meninggal di Mekah, itu keturutan meninggal di Mekah. Maka saya sama istri berangkat haji ini minta meninggal di Mekah. Lah anak-anaknya wong itu miliknya Allah, ya kembalikan ke Allah. Enak kan? Urip rek ngono kuwi enak sumeleh. Urip rek terlalu mikir bondo wae ya stres. Paham Pak? Usaha ini, usaha itu milik pondok pesantren. Pondok pesantren belum saya kasih plakat. Pondok pesantren 700 meter enggak. Ya. Ora terkenal ndak apa-apa, tapi terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi itulah khidmat saya sama guru saya, takdim saya. Suatu saat saya dikehendaki selalu siap. Ini saya tanamkan ke adik-adik santri, adik leting saya seperti itu. Kenapa? Urusan saya sendiri kadang banyak dikalahkan. Di saat saya bercumbu rayu dengan istri, guru saya memanggil, siap, selalu siap. Kok seandainya guru saya berhak mencabut nyawa, le kowe tak pateni ya kudu nggih. Harus nggih. Apa? Harus nggih. Paham Pak? Ini tidak usah dilus-lus nanti, Masya Allah. Ini saya tanamkan ketawaduan, akhlak, karena akhlak itu diutamakan daripada ilmu. Kok seandainya punya harta dikehendaki guru, le duitmu tak jaluk, kasih. Semua perlu proses pemikiran-pemikiran seperti itu. Jangan sampai hanya kehilangan pulpen di pondok pesantren Bapak Ibu.
ya itu tidak diikhlaskan, karena bagaimanapun yang menggunakan teman sendiri seperjuangan, kemungkinan pulpen yang hilang dihilangkan anak kita mungkin dari hasil yang kurang bagus, sehingga Allah mengambil melalui temannya. Saya yakin yang dipondokkan di sini mudah-mudahan orang tuanya di dalam mencari hasil yang halalan thayyibah. Amin Allahumma amin. Walaupun tak terkenal, tidak masalah, yang penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu. Saya akan cerita yang kita kenal Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau masyhur, karangan kitabnya banyak, di antara yang terkenal karangannya Ihya Ulumuddin. Tapi ada kawan Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, ya, Al-Qiyal Haroshi. Beliau lebih cerdas daripada Imam Ghazali. Ingat-ingat Pak, Imam Ghazali itu ketika menerangkan dengan Imam Al-Qiyal Haroshi itu lebih enak menerangkannya Al-Qiyal Haroshi. Kalau Imam Ghazali itu beliau itu masyhurnya mu'alifnya, pengarangannya. Dan Al-Qiyal Haroshi itu lahir dan wafatnya selisih setahun dengan Imamul Ghazali. Al-Qiyal Haroshi, ya, beliau lahir 400 ya, tahun 400. Al-Qiyal Haroshi itu lahir 401 ya, 401. Wafatnya Imam Ghazali 450 tahun ya, tahun 450. Al-Qiyal Haroshi itu wafatnya 451, selisih setahun. Lahirnya selisih setahun, wafatnya selisih setahun, sama alimnya. Cuma yang masyhur itu adalah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, masyhur, terkenal, viral kalau sekarang. Kalau Al-Qiyal Haroshi itu alim alamah, beliau juga mu'alif kitab, tapi tidak seterkenal Imam Ghazali. Kenapa? Ya, ini orang yang betul-betul saya sampaikan, salah satu huruf di Quran itu Rafi'ud darajat, orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al-Qiyal Haroshi itu difitnah membawa aliran sesat, padahal alim alama. Jadi orang-orang alim dulu itu difitnah sampai dimasukkan penjara, disidang. Orang umum tidak tahu, tahunya pokoknya yang disidang itu orang jahat, padahal enggak. Seperti sekarang Habibuna Rizik Syihab, tidak salah apa, disidang, dizalimi. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang hamil Quran, hafal Quran, hidupnya sengsara. Lupa sengsara itu mesti Qurannya tidak diterima, sangat terima. Ini perlu diketahui ya, orang yang hamil Quran, yang hafid Quran. Malah justru itu walinya Allah yang murni itu orang yang hafid Quran, alim, pintar, tapi miskin, sakit-sakitan saja. Paham ya? Supaya ternyata ada yang gini. Ada yang orang yang hafid Quran, pintar, cerdas, derajatnya tinggi, kaya, viral. Ini yang diberikan derajat oleh Allah dunia akhirat. Enek wong sing hafid Quran, namanya Profesor Dr. Muhammad Zainuri. Ya, itu mengajar di UGM, Universitas Gadjah Mada. Hafid Quran. Usahakan anak kita jadi apapun kalau bisa hafid Quran dulu supaya hebat. Itu Profesor Dr. Zainuri. Itu santrinya Mbah Arwani Amin, ya Mbah Yai kula Mbah Yai Amin. Itu adalah mbah guru saya, ya Arwani Kudus. Itu hafid Quran, ahli nuklir. Ahli apa?
nuklir. Beliau hafal Quran, pandai kitab, profesor doktor itu dosen UGM, beliau itu ahli nuklir. Kalau di UGM itu mengulang nuklir. Itu siapa? Dr. Zeno. Derajatnya tinggi, ilmunya tinggi, diberikan derajat dunia akhirat. Hati-hati. Biasanya orang yang hafid Quran hidupnya kalau sengsara. Ya, seandainya ada seseorang miskin, rata-rata nanti punya anak alim. Terbukti ya, abahnya Gus Bara itu namanya Kiai Haji Nur Salim. Itu sederhana sekali. Tapi giliran putranya alim, ulama, viral, sugih. Siapa yang tidak mengagumi? Semua universitas Indonesia itu mengakui kealiman Gus Bara. Karena apa? Karena punya bapak yang alim, tidak kaya, munajat yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo dulu sekarang, jangan lihat sekarang cucunya gimana, anaknya gimana. Dan biasanya ilmu ini barokah. Wong tua itu kalau punya ilmu barokah, anaknya tidak akan sengsara di derajatnya tinggi. Kok ada wong alim, wis tau mondok, anaknya lagi pondok. Ini ciri-ciri ilmu sisi orang barokah. Paham ya? Jangan kecil hati. Kalau punya anak alim, hafid Quran, miskin, berarti nanti jatuh ke cucunya diberikan kaya dunia, kaya akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga acara hamil Quran, semangat Quran dan khatam ini bisa membuka hati kita. Yang anaknya tadi ada mondok, walaupun sebentar dimondokkan, pahami, supaya bisa menolong orang tuanya kelak di akhir. Enak harapin akhirat, wis orang sudah nemen, tapi diberi ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan besar harapan kita. Mudah-mudahan sekali lagi baik yang khataman maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan niat kita dari rumah betul-betul mendapat ridho Allah Ta'ala. Ala hadiyah di kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya Rabbal mohon semua doa ini bapak-bapak berdiri khutbah kepada yang hafal Quran supaya hafal Quran bisa berjabatan dengan bapak, mendoakan supaya bapak diberi rezeki yang lancar, hidup yang tenang, maka baik, sehat walafiat dunia akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an al-azim wa zayyid akhbatil Qur'an ya Allah. Syafatil Qur'an ya Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mulatana wa talabatana hujjatana wa lana jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-khair wal wara wal taqwa wal ta'ah wal amanah wa ahli al-istiqamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal ghaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon Bapak Ibu kiranya untuk berdiri hormat sambil kita nanti mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman